Salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman sakit atau menderita suatu penyakit tertentu mau memperingatkan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan yang terbatas. Seperti contoh saat kita sakit, pergerakan kita pun dibatasi, relasi kita dengan keluarga dan sahabat pun dibatasi, ataupun makanan kita pun dibatasi demi tujuan tertentu. Kenyataan keterbatasan ini atau penderitaan ini mau memberikan kita suatu realitas yang lebih tinggi, bahwa pada hakikinya, pada awal mulanya kita adalah ciptaan yang terbatas, dan kepenuhan kita atau kebebasan kita sebagai putra-putri Allah akan kita nikmati ketika dalam hidup ini kita mengimani Yesus sebagai Allah, dan kita akan berkanjang bersama Dia dalam kerajaan surga pada hari akhir nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil hari Minggu biasa yang kelima, Yesus hadir sebagai tabib. Ia hadir sebagai tabib yang menyembuhkan semua sakit kita, sakit badani, sakit jasmani dan rohani kita. Pertama-tama kita melihat dalam bacaan Injil, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Ketika datang dan melihat ibu Simon Petrus yang lagi demam, Yesus mengambil tangannya dan membangunkannya. Kata membangunkannya ini merujuk pada kebangkitan. Sang ibu mertua Simon Petrus dibangkitkan dari keterpurukannya atau dibangkitkan dari penderitaannya. Dan selain merujuk pada penyembuhan, kata dibangkitkan ini atau Yesus membangkitkan ibu mertua Petrus merujuk pada arti bahwa Yesus mengembalikan status ibu mertua Petrus atau status orang perempuan dalam budaya orang Yahudi. Dalam budaya patriarkal orang Yahudi yang begitu menekankan atau memprioritaskan kaum pria, Yesus hadir hari ini membangkitkan atau mengembalikan status atau posisi seorang wanita di tengah masyarakat. Lebih dari itu, di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semua kita adalah sama, putra dan putri Allah di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, setelah disembuhkan, ibu mertua Petrus langsung melayani. Melayani dalam bahasa Yunani artinya diakonia. Diakonia berarti kita melayani Tuhan sebagai seorang hamba, dan tanggapan kita atas karya Tuhan yang ada di tengah kita adalah melayani dengan segera. Kadang kita menunda-nunda perbuatan baik kita, menunda-nunda niat baik kita untuk ke gereja. Dan hari ini kita diperingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali kita menunda niat baik kita atau usaha kita untuk bersua Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam usaha perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita sematkan dalam hati kita bahwa kita adalah diakonia, kita adalah hamba, kita adalah pelayan dari Tuhan. Seperti Santa Maria mengajarkan kepada kita, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika kita mendekati Tuhan Yesus sebagai seorang hamba, kita akan dengan mudah mentaati perintah Yesus, dan pada akhir hari nanti kita akan dipersilakan untuk menikmati kebebasan yang sempurna di dalam kerajaan Allah. Dan hal ketiga yang patut kita pelajari pada hari ini adalah Yesus selalu berdoa atau selalu berada dalam relasi intim dengan Bapa yang di surga. Pagi-pagi buta seperti diberitakan dalam Injil, Yesus pergi dan berdoa. Sebab dengan selalu berada dalam relasi bersama Bapa, Yesus akan selalu tepat atau selalu tidak salah sasaran dalam mewartakan karya atau kabar gembira Tuhan. Demikian pun kita, ketika kita selalu berdoa, selalu berada dalam hubungan atau relasi intim dengan Tuhan Yesus, hidup kita pun akan selalu dibawa pada jalur yang tepat. Oleh karena itu orang katakan bahwa ketika kita berada dengan Tuhan, kita tidak akan pernah salah. Sebab segala sesuatunya akan Dia ajarkan dan akan Dia tuntun, dan kita akan hidup kita akan berakhir pada rumah yang tepat, yaitu rumah Bapa. Dan hal terakhir Yesus ajarkan pada hari ini yaitu bahwa karya baik kita
atau karya Yesus di tengah dunia harus diberitakan kepada semua orang, bukan kepada orang-orang tertentu. Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah kabar Allah, kabar sukacita dari Tuhan. Kadang kita pilih-pilih perbuatan baik kita hanya berbuat baik kepada teman kita atau kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Dan hari ini kita ditegur oleh Tuhan Yesus. Sebab pada tempat-tempat lain pun saya harus diutus, bukan pada tempat ini. Mari kita renungkan bersama, semoga Allah Roh Kudus membangkitkan semangat dalam diri kita untuk selalu menyembah Tuhan Yesus sebagai seorang hamba Allah, dan selalu mendekati Tuhan atau senantiasa berelasi intim dengan Tuhan, paling tidak dalam hidup doa. Dan jangan pernah kita memberikan kebaikan hanya kepada orang-orang tertentu, sebab kita diciptakan oleh Allah yang maha murah, Allah yang begitu murah hati kepada sesama. Mengapa kita harus kikir atau membatasi kebaikan kita? Dan kita harus ingat hal utama dalam kehidupan kita adalah bahwa semua kelemahan kita, semua penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan kalau kita menyembah Dia yang adalah Tuhan, Sang Mesias, Sang Penguasa hidup dan mati kita. Mari kita renungkan bersama.